Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dedi. Saya adalah salah satu mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon kelas C dengan NIM 2108113132. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UAS usul fikih, yaitu tentang materi maqasid syariah. Mudah-mudahan dalam penjelasan nanti meskipun singkat bermanfaat, kemudian juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita saksikan videonya berikut ini. Pengertian dari maqasid syariah menurut bahasa atau secara bahasa berasal dari kata maqsad yang artinya tujuan ataupun target. Kemudian secara umum banyak ulama berpendapat dan pendapatnya itu berbeda-beda, seperti yang pertama pendapat dari Al-Fasi. Al-Fasi berpendapat bahwa pengertian dari maqasid syariah adalah maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam setiap hukum syariat. Kemudian Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan inilah yang sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Selanjutnya yaitu tokoh penggagas atau pencetus dari maqasid syariah adalah Abu Ishaq Asy-Syatibi pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Kemudian tokoh penerus dari maqasid syariah yaitu Thahir Ibnu Asyur yang berasal dari Tunisia 1393 Hijriah atau 1973 Masehi. Yang kedua, tokoh penerus yang kedua adalah Alal Al-Fasi yang berasal dari Maroko tahun 1394 Hijriah atau 1974 Masehi. Nah, bagaimana cara penerapan maqasid syariah dalam bidang kehidupan? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah menjaga agama. Contohnya yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Apabila kewajiban sholat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Yang kedua, menjaga jiwa. Contohnya dianjurkan untuk berusaha atau bekerja guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Dan yang ketiga adalah menjaga akal. Contohnya yaitu diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan, akan mengancam eksistensi akal manusia. Dan yang keempat adalah menjaga keturunan.
Contohnya, anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan, dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Contohnya, disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli, dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Apabila aturan tersebut dilanggar, akan mengancam eksistensi harta. Kemudian landasan dalil maqasid syariah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu termaktub dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam hadis, Ibnu Taimiyah mengatakan, Asy-syari'atu hiya tantazimu kullu ma syari'ahu Allahu minal aqaidi wal a'mal. Yang artinya, syariah adalah aturan hukum dari segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan dari persoalan akidah dan perbuatan amaliyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata syariah dapat diidentikan dengan kata agama. Kata agama dalam ayat tersebut yang tadi dibacakan adalah mengesahkan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusannya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim. Syariah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam syariah termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Demikianlah tadi penjelasan tentang maqasid syariah yang begitu singkat. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam kata-kata saya banyak kekurangan dan kesalahan. Tentunya ya pastilah, ya, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf untuk Pak dosen apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.